Puji Tuhan, kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berbakti berjaman kudus pada minggu yang pertama di bulan Juni. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita dapat beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena sudah masuk 3 bulan kita di rumah saja. Sebagai manusia, kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Kita tidak sabar untuk diam di rumah. Karena sebelum COVID-19, kita bisa kemana-mana. 2 hari saja di rumah, kita udah bosan. Tapi syukur kepada Tuhan, kalau kita sampai saat ini sudah 2 bulan lebih, kita di rumah saja. Tuhan memberikan sukacita, sejahtera. Dan inilah kita syukurkan kepada Tuhan. Sebab itu hari ini kita akan adakan kebaktian, mengucap syukur kepada Tuhan di minggu yang pertama pada bulan Juni yang ada. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa pembukaan dan kita akan menyanyi satu pujian penyembahan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Biar sukacita ada di dalam hati kita. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Harus menunggu, tanganmu membelaiku, cintamu menguaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, Tuhan seperti fajar yang pagi hari, yang tiada pernah terlambat. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap banyak syukur dan berterima kasih karena Tuhan memberikan waktu kepada kami dapat beribadah kepadamu. Masuk pada bulan yang ke-6 ini, Tuhan, kami melewati minggu-minggu yang lalu dengan penuh tanda tanya. Tapi kami bersyukur hari ini Tuhan. Tuhan bersama kami dalam ibadah yang ada. Walaupun di rumah masing-masing, tapi Engkau hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari kebaktian atau ibadah perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Dan Tuhan hadir untuk melayani kami pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau bersama kami dengan urapan-Mu. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami. Sucikan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan kami siap untuk beribadah kepadamu. Sekalipun pendek Tuhan, tetapi kami yakin Engkau memberkati kami. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, dengan waktu yang singkat saya akan langsung membawakan firman Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati kita waktu-waktu yang lalu. Kita hari ini, kita ibadah kita ini menyenangkan hati Tuhan. Kita siapkan hati untuk membaca firman Tuhan.
Puji Tuhan, saudara, kalau Tuhan sudah menangkan kita sampai pada pagi hari ini adalah satu anugerah daripada Tuhan. Kita dapat berkumpul walaupun di rumah masing-masing, ini adalah satu kemurahan dan anugerah daripada Tuhan. Kita akan membaca firman Allah yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai yang kedua dengan tema rencana Allah indah. Kejadian 1 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, pada saat Allah, roh Allah melayang-layang di atas air, kata firman Allah, dan belum ada bumi, kosong. Jadi saya membayangkan pada saat itu adalah hanya air dan sorga, dan Allah melayang-layang di atas air. Pada saat dia melayang-layang di atas air, dia merencanakan membuat sesuatu indah, yaitu dunia yang indah. Dia merencanakan yang indah di atas air itu, dan nanti air itu berubah menjadi sesuatu dunia yang indah. Sehingga Allah mulai bekerja. Pada ayat yang ketiga, saya tidak akan bacakan, tetapi di situ mulai Allah berkata, jadilah terang, maka jadilah terang. Itu dinamakan siang. Dan kemudian mulai agak gelap, agak sorean, itu dikatakan petang. Dan kemudian Tuhan jadikan gelap, dan itu dikatakan malam. Dan Tuhan jadikan binatang-binatang, jadilah binatang. Tuhan berkata, jadilah pohon, maka jadilah pohon. Jadilah laut, maka jadilah laut. Jadilah darat, jadi darat, dan seterusnya. Sehingga apa yang Tuhan buat di dalam dunia ini akhirnya jadi satu dunia yang indah, yang kita nikmati. Kita lihat Tuhan ciptakan atau Tuhan jadikan anjing, ada anjing rumah yang indah-indah, ada burung-burung yang bisa menyanyi berwarna-warni, kembang-kembang. Semua itu dijadikan Tuhan. Hanya Allah berkata, jadilah kembang, maka jadilah. Sehingga semua jadi indah. Dan kemudian Tuhan merencanakan, menciptakan, membentuk manusia. Dan pada saat itu Allah membentuk manusia dan diciptakan. Jadi manusia ini dirancang, dia bentuk. Bukan beda seperti dia sampaikan, jadilah seperti tumbuh-tumbuhan, binatang itu beda. Tapi manusia, dia merencanakan, dia membentuk manusia. Sehingga manusia kita yang ada ini dibentuk, ada yang berbodi cantik, ada hidung, ada telinga. Inilah rencana dan ciptaan Tuhan yang mulia. Sebab itu beda yang dijadikan Tuhan dengan diciptakan oleh Allah, yaitu manusia. Manusia ini yang mulia, dan lebih mulia, nafas kita itu adalah dari roh Allah. Kalau yang lain-lain yang dijadikan Tuhan tidak bernafas seperti manusia yang ada dari roh Allah. Sebab itu kita mulia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kita manusia ini dia ciptakan, dia rancang menurut gambaran Allah.
Kita baca di dalam ayat yang ke-27. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan, dirancang Tuhan jadi, dan ada perempuan dan laki-laki. Jadi dua orang sepasang. Itu yang diciptakan Tuhan. Sehingga dunia ini terbentuklah seperti apa yang kita lihat sekarang. Kita nikmati semua, saudara. Dan saudara, waktu Tuhan Yesus melihat, karena dia bekerja mulai hari yang pertama, kedua, ketiga, sampai hari yang keenam. Kalau sekarang dikatakan hari Senin, Selasa, sampai hari Sabtu. Dan kemudian hari yang ketujuh, kata firman Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Hari yang ketujuh, Fatsal yang kedua, ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Kejadian 2 ayat 1 sampai 4. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Berhenti pada hari yang ketujuh. Jadi Allah itu bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan ketujuh dia istirahat dan berhenti. Dan apa yang dia lakukan, apa yang Allah lakukan, ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dan segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan melihat semua sudah bagus. Pada hari ketujuh dia kuduskan hari itu dan dia memberkati hari itu. Sama seperti kita ini, Tuhan Allah sudah memberikan contoh kepada manusia supaya manusia itu berusaha dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tetapi hari Minggu adalah hari diberkati Tuhan dan kudus. Tuhan sudah memberkati usaha-usaha kita dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu kita bersyukur dengan ibadah yang ada. Dan sekali lagi firman Allah berkata, lalu Allah berhenti dari hari ketujuh itu dan menguduskannya. Tuhan memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Apabila kita beribadah kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan jadikan dunia ini untuk kita nikmati. Jadi di dalam dunia itu yang Tuhan bentuk pada saat itu sudah beres, sudah bagus, sudah ada manusianya untuk mengurusnya. Dan kemudian jadi pada dunia yang pertama itu dinamakan Taman Eden. Di situ ada manusia Adam dan Hawa. Dan pada saat waktu Adam dan Hawa sedang berada di Taman Eden, Tuhan berkata, manusia Adam dan Hawa, nikmati semua yang apa Allah sudah buat. Tidak ada kekurangan di situ. Apa yang kamu mau sudah ada di situ, dilengkapi sehingga mereka laksanakan semua. Tetapi Allah berkata, ada satu peraturan, janji Allah dengan Adam dan Hawa. Ada pohon di dalam Taman Eden, buahnya jangan kamu makan. Kalau sampai kamu jama dan makan, maka kamu berdosa, artinya menyakiti hati Tuhan. Dan mereka nikmati semua. Mereka lupa akan peraturan dan janji Tuhan, pesan Tuhan kepada mereka. Dan satu waktu iblis datang memakai ular dan menggoda kepada Hawa untuk makan buah larangan.
kata Adam dan Hawa, tidak boleh. Iblis berkata, oh jangan, itu Allah bohong. Jadi kalau kamu makan itu, nanti kamu seperti Allah. Dan kemudian mereka makan dan berdosalah mereka. Dan dosa itu yang sampai saat ini kita alami. Kita harus bersusah payah. Kita harus minta ampun segala dosa kekurangan kita. Dalam setiap saat seringkali kita digoda. Kita sudah senang, kita bahagia, nikmati akan kemuliaan Tuhan, nikmati dunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi iblis selalu mengikuti dan menggoda tanpa kita sadar, atau kita sadar seringkali kita lakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi Tuhan itu berkemurahan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu masih mengasihi kita, karena kita ini adalah buatan ciptaan Tuhan yang mulia, dan kita nafas daripada Tuhan. Sebab itu di dalam Yohanes 3, saudara, maaf, pada waktu mereka berdosa, Adam dan Hawa makan buah dan berdosa, dan Allah berkata, apa yang Allah katakan kepada mereka di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-23. Kejadian 3 ayat 23 berkata, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Artinya harus kerja, keluar dari kemuliaan Tuhan. Dan Allah mengusir mereka dari Taman Eden, keluar dari kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang kita alami sampai pada saat ini. Kita harus berusaha, kita harus bekerja untuk kita hidup. Tetapi di dalamnya kita bersyukur kepada Tuhan pada hari yang ke-7, karena Tuhan memberkati saudara dan saya. Tapi kita sudah keluar, Adam dan Hawa sudah keluar dari kemuliaan Tuhan, dan dosa itu mengganggu terus. Tetapi kemurahan Tuhan masih mengasihi kita. Sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 16 dia berkata, Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat sudah dihafal semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya ada kemurahan Allah. Dia mengirimkan Yesus di dalam dunia ini untuk semua orang percaya kepadanya. Dan kalau kita percaya Yesus, kata firman Tuhan, tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Sehingga Yesus harus mati di kayu salib. Dia menderita di kayu salib, karena dia akan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita yang tidak binasa, yang sudah diselamatkan hidup yang kekal. Saudara, sebelum penderitaan Yesus di kayu salib, Yesus memanggil dan mengumpulkan murid-muridnya dan mengadakan satu perjamuan kudus. Kita baca di dalam Lukas 22 apa yang menjadi kerinduan Yesus sebelum Yesus menderita di kayu salib. Lukas 22 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah atau perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Jadi aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku, Yesus, menderita. Inilah yang menjadi sukacita Tuhan Yesus sebelum dia menderita di kayu salib, untuk menebus dosa manusia, menebus dosa kita.
menyelamatkan kita, dia makan bersama dalam perjamuan kudus. Dan inilah yang kita lakukan setiap minggu yang pertama. Kita menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan berkata, aku rindu Yesus hadir bersama-sama dan siap dia melayani saudara dan saya. Secara manusia kita tidak melihat Yesus untuk melayani kita. Tetapi sebentar saya akan doakan tangan-tangan kita yang di rumah untuk memberkati roti dan anggur. Kita akan berdoa bersama-sama, berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri sesuai firman Tuhan, yang menyucikan kita, mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan dari sakit penyakit, memberikan penghiburan, memberikan sukacita, memberikan kemenangan. Ini yang kita akan lakukan pada saat pagi hari ini di minggu yang pertama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Tuhan, dan kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Saudara, di meja saudara sudah ada roti dan anggur dan siap untuk dipegang. Dan sebelumnya itu saya akan doakan. Kita doa dulu untuk roti dan anggur supaya berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Saudara siap tangan-tangan yang saudara akan memberkati, menumpang tangan di roti dan anggur ini. Tuhan akan urapi kami dengan kuasa darah Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur kepadamu. Dengan firman-Mu sudah mengkuatkan kami, memberikan pengertian kepada kami, bahwa Tuhan sudah membentuk kami dengan begitu rancangan yang indah, mulia kami manusia. Sehingga kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mengaku kami banyak tantangan persoalan hidup, digoda oleh iblis-iblis kuasa roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Seringkali kami tidak sadar, tetapi kami bersyukur Engkau masih berkemurahan kepada kami. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Sebab itu kami usir hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, Engkau tolong ampuni segala dosa kekurangan kami, kesalahan kami. Baik orang yang bersalah kepada kami, Tuhan, Engkau ampuni sama-sama semua. Dan kami suci di hadapan-Mu ya Tuhan. Di depan kami ada roti dan anggur, yang Tuhan sebentar kami akan berdoa. Dan tangan Tuhan yang penuh belas kasihan turunkan pada saat ini. Tuhan, Engkau pakai tangan-tangan kami dengan urapan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami letakkan tangan kami di atas roti dan anggur ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan dalam Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur ini berubah menjadi tubuh daging Yesus sendiri, dan menjadi darah-Mu sendiri. Dan sebentar Yesus, Engkau akan melayani kami, karena Engkau rindu makan bersama kami, minum bersama kami dalam tubuh dan darah-Mu sendiri ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau sucikan tangan-tangan kami ini dalam nama Yesus Kristus. Berubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri, memberikan kekuatan buat kami, memberikan kesehatan buat kami, memberikan damai sejahtera buat kami. Banyak hal yang kami hadapi, Tuhan berikan jalan keluar, dan kami sudah diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan terima akan tubuh dan darah Yesus sendiri. Dan Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau sudah akan melayani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk pegang roti dan anggur yang ada. Kita siap pegang tubuh Kristus dan darah Kristus, cawan. Kita angkat tubuh Kristus dan kita dengar firman Allah.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama tubuh Kristus akan menyatu di dalam tubuh kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Daging-Mu sudah menyatu di dalam daging kami, memberikan kesehatan buat kami. Kita angkat cawan, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Apa yang kami lakukan pagi hari ini berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Kami mendapat sukacita, damai sejahtera. Yang sakit disembuhkan. Yang Tuhan dalam keadaan kesulitan Tuhan bebaskan. Dalam keadaan pikiran yang kurang tenang berikan ketenangan. Karena kami aman di dalam Engkau. Seberapa lama kami masih tinggal di rumah, Tuhan, sesuai dengan aturan pemerintah. Tuhan Yesus, kami dapat laksanakan karena berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami boleh bertahan di dalam rumah karena ada kasih kemurahan-Mu di dalam rumah kami masing-masing. Dan berkat-berkat-Mu melimpah di rumah kami masing-masing. Mata jasmani kami tidak dapat melihat, tetapi mata rohani kami terbuka. Bahwa berkat jasmani rohani Tuhan curahkan di rumah kami masing-masing. Baik usaha daripada anak-anak-Mu, Tuhan Engkau buka jalan dan memberkati semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa buat Tuhan bangsa dan negara Indonesia yang ada ini. Tuhan, kalau saat-saat ini kami mulai merasa mulai ada ketenangan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan sudah menjamah negeri bangsa Indonesia yang Engkau cintai kami. Kami anak-anak-Mu tidak putus-putusnya berseru dan berdoa kepadamu. Untuk pemerintah kami mulai dari pusat, daerah sampai Tuhan di desa-desa. Bahkan masyarakat yang ada Tuhan, Engkau tolong semua. Boleh nikmati Indonesia yang penuh sukacita bahagia Tuhan. Apa yang sedang dihadapi oleh pemerintah Tuhan masih juga ya Tuhan, tapi kami yakin Tuhan akan bereskan semua sehingga indah pada waktunya. Tuhan Engkau berkati baik Tuhan dokter-dokter, perawat di rumah sakit, baik ya Tuhan yang membantu mereka juga, alat-alat semua khususnya untuk yang penyakit kena virus corona. Tuhan Engkau tolong semua boleh beres. Yang Tuhan merawat, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dan berkati mereka. Baik yang dirawat, pasien-pasien sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga ada kesaksian buat mereka. Dan Tuhan kami mengucap banyak syukur. Biar ketenangan terus Engkau berikan. Waktu-waktu mendatang Tuhan buka jalan kami dapat beribadah, bertemu bersama-sama memuliakan, membesarkan nama-Mu. Tuhan kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Anak-anak Tuhan,
khususnya jemaat Warung Buncit di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah minggu yang pertama perjamuan kudus pada saat ini ya Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau sudah memberkati kami dengan ibadah perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah turun tangan melayani kami. Tuhan dengan makan bersama Engkau. Karena inilah menjadi kerinduan kami. Menjadi kerinduan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan usaha-usaha anak-anak-Mu. Baik pekerjaan sebagai pegawai, usaha-usaha toko dan yang lain-lain. Apa saja yang diusahakan oleh sidang jemaat-Mu, anak-anak Tuhan. Tuhan Engkau buka jalan dan memberkati. Apakah itu sudah, oh Tuhan, harus ke kantor, Tuhan jaga lindungi perjalanan mereka. Kendaraan-kendaraan yang mereka pakai gari dengan malaikat surga. Hindarkan daripada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Penyakit baik virus-virus yang sering kali mengintip, Tuhan kami tolak dan hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang keluar rumah dengan tugas-tugas ke kantor, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kemenangan terus menyertai mereka, baik usaha di dalam rumah ya Tuhan, baik toko, baik pegawai-pegawai dari, oh Tuhan, pembantu-pembantu rumah tangga. Tuhan Engkau memberkati semua, memberkati jamaat, tutup bungkus setiap rumah-rumah tangga anak-anak-Mu dengan kuasa tangan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin Tuhan kesehatan, kekuatan berikan terus kepada kami anak-anak Tuhan, kepada jemaat Tuhan dalam segala apa yang mereka kerjakan setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat persembahan-persembahan yang sudah disiapkan oleh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, untuk mempersembahkan dalam pelayanan pekerjaan-Mu, baik itu milik Tuhan perpuluhan dengan hasil Tuhan dari pekerjaan mereka. Tuhan, mereka menyisihkan perpuluhan untuk 1/10 untuk Engkau Tuhan, baik itu Tuhan kolekte, juga Tuhan berupa keuangan gereja atau diakonia. Tuhan Engkau mengetahui segala pekerjaan dan rencana pengorbanan persembahan sidang jemaat-Mu. Tuhan Engkau lihat dari mata-Mu dari sorga. Engkau turunkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan Tuhan. Engkau ulurkan dan menjamah segala pengorbanan yang sudah disiapkan. Tuhan, kami serahkan sebagai hamba-Mu di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau lengkapi dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Engkau kuduskan persembahan-persembahan ini, semua berbau harum di hadapan-Mu, dan balaslah dengan berlipat kali ganda. Dan kami yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan. Sekalipun dunia mengatakan ekonomi Tuhan tidak menentu pada saat-saat ini, tapi anak-anak Tuhan, oh Tuhan, orang yang percaya kepadamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan, hindarkan dari hal-hal yang tidak, oh Tuhan, rencana yang tidak menyenangkan kepada kami. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus, sehingga anak-anak-Mu bekerja dengan tenang, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin Engkau sudah hadir bersama kami dalam ibadah-ibadah yang ada, dan Tuhan sudah memberkati, dan kami siap menerima akan berkat daripada-Mu, dan akan kami akhiri kebaktian ini. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
kasih Tuhan Yesus, kita siap angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan daripada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau kuatkan terus. Roh Kudus memimpin kami dengan damai dan sejahtera kemenangan di dalam setiap saat. Mulai saat ini sampai Tuhan datang di awan-awan yang permai. Dan untuk mengambil kami bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami syukurkan semua ini. Dan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan. Amin.